Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Desriani dengan NIM 220301508 dari kelas 6B Data Mining. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas 04 dengan materi Data Quality dan Data Mining Tools. Dimulai dari data mining adalah proses menemukan pola atau informasi penting dari kumpulan data besar secara otomatis. Digunakan dalam banyak bidang. Proses ini mencakup pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, pembuatan model, dan evaluasi hasil dengan tujuan menemukan pola tersembunyi, membantu pengambilan keputusan, serta prediksi dan klasifikasi. Pada tugas data mining kali ini, kita akan menggunakan tool muka visual berbasis drag and drop serta mendukung proses data mining lengkap, preprocessing, modeling, dan evaluasi. Selanjutnya, pada bagian 3 ada operator dan proses. Operator adalah elemen pemrosesan utama yang menjalankan tugas tertentu dalam alur data mining. Lalu ada proses di RapidMiner terdiri dari operator yang saling terhubung melalui input dan output dari suatu port. Selanjutnya terdapat jenis operator yaitu retrieve untuk mengambil data dari repository, setroll untuk menetapkan fungsi atribut, filter example untuk menyaring data, sort untuk mengurutkan data, aggregate atau group by untuk mengelompokkan data dan menghitung statistik, decision tree untuk membangun model klasifikasi. Selanjutnya ada bagian 04 pemodelan sederhana. Pemodelan dalam data mining adalah proses membangun model matematis atau logika yang mampu mengenali pola dari data. Tujuannya adalah untuk melakukan prediksi atau klasifikasi terhadap data baru berdasarkan pola yang telah dipelajari. Jenis-jenis pemodelan diantaranya klasifikasi seperti decision tree, naive Bayes, KNN digunakan untuk memprediksi kelas atau kategori, regresi seperti linear regression digunakan untuk memprediksi nilai numerik, clustering seperti k-means untuk mengelompokkan data tanpa label, association rules seperti a priori untuk menemukan hubungan antar item. Selanjutnya ada bagian 05 import data. Data dalam proses data mining perlu diimport terlebih dahulu agar bisa digunakan dalam proses analisis. RapidMiner menyediakan fitur import data dari berbagai sumber termasuk file CSV maupun Excel. Data yang sudah diimpor akan disimpan dalam repository lokal dan dapat dipanggil menggunakan operator retrieve. Selanjutnya ada bagian praktikum 03-5 dengan step 1 siapkan data yang akan kita eksekusi. Pertama-tama tentunya kita harus menginstal aplikasi RapidMiner terlebih dahulu, lalu membuka RapidMiner. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengimport data yang telah kita buat tadi pada step 1, yaitu data mahasiswa dengan format file yaitu Excel. Tampilannya seperti di atas. Jika sudah finish, maka hasil tampilannya adalah sebagai berikut. Lalu kita pindah ke halaman desain dengan menambahkan operator retrieve seperti yang sudah dijelaskan tadi di bagian 05 tentang import data. Lalu setelah itu kita mencari operator setroll. Hanya tinggal di drag and drop. Lalu di retrieve kita klik kanan 2 kali untuk mengimport data dan memastikan data sudah ada di satu folder yang sama. Jika sudah, tarik dari port retrieve ke port setroll. Lalu klik kanan setroll, mengisi atribut name dengan nama status, dan diubah menjadi target role-nya adalah label. Lalu karena kita juga akan mempraktikkan tentang pemodelan sederhana, maka di sini saya menggunakan decision tree. Maka dari itu mencari di operator yaitu decision tree. Lalu port dari setroll disambungkan ke port decision tree. Lalu di parameters kita memastikan lagi bahwa di setroll sudah diubah atribut name dan target role-nya adalah status dan label. Setelah disambungkan dari port decision tree ke result, ketika di running hasilnya akan keluar seperti ini. Ini adalah decision tree-nya.
Dan yang tabel sebelumnya adalah tabel daripada datasetnya yang telah kita masukkan ke dalam setrol. Berikut adalah penjelasan terkait hasil praktikum bagian 03 sampai 05. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian 06, menyaring dan mengurutkan data. Penyaringan data atau filtering adalah tahap penting dalam pre-processing untuk menghapus data yang tidak relevan dan tidak sesuai kondisi yang diinginkan. Setelah difilter, data dapat diurutkan menggunakan operator sort dan menyusun data secara ascending atau descending berdasarkan atribut tertentu. Selanjutnya adalah bagian 07 mengelompokkan data. Pengelompokan data atau grouping adalah salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan atribut tertentu agar dapat dianalisis lebih mudah. Grouping berguna dalam membuat laporan statistik dan visualisasi, serta untuk memahami tren dalam sub-kelompok data. Grouping dan agregasi sangat bermanfaat dalam tahap eksplorasi data dan ringkasan analisis sebelum pemodelan dilanjut. Selanjutnya ada praktikum 06-7. Baik, di dalam praktikum filtering, sorting, dan group by data akan menggunakan data mahasiswa yang sama, hanya saja blank prosesnya dipisah dengan 03 sampai 05 tadi. Tahapannya masih sama, masih menggunakan operator retrieve. Lalu kita akan mencari operator filter example, karena kita akan memfiltering data. Lalu setelah itu kita klik 2 kali di retrieve untuk memastikan bahwa data mahasiswa telah kita import ke dalam folder yang kita inginkan, dan kita memastikan bahwa kita meretrieve data yang kita inginkan. Lalu klik kanan di filter example dengan kategori IPK lebih besar dari 3,0. Lalu port retrieve dengan port filter example akan dihubungkan. Setelah itu kita drag and drop operator short, klik kanan 2 kali dengan atributnya IPK, lalu kita akan mengurutkan secara ascending. Lalu setelah itu memilih operator kembali yaitu aggregate. Aggregate ini sama dengan group by. Kita drag and drop lagi. Setelah itu port dari short ke port aggregate akan disambungkan. Ketika klik kanan 2 kali, aggregation atributnya diisi dengan IPK dan aggregation functionnya average. Lalu buka di parameter group by attribute, kita ketik mata kuliah, lalu klik panah kanan, lalu apply. Lalu kita hubungkan ke result. Setelah di-run, hasil yang akan didapatkan ialah berikut adalah hasil yang akan kita dapatkan. Lalu setelah itu kita dapat melihat hasil short dan hasil group by-nya. Ini menyatakan praktikum ini berhasil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.